Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu Waalaikumsalam wassalamu. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Baik, kita akan melanjutkan lagi ngaji kita di kitab Syarah Qafrawi ini, masih di pembahasan tentang oh, sudah selesai kitab Nawasib. Sekarang kita masuk ke dalam apa yang disebut sebagai namanya Jawazim. Bismillahirrahmanirrahim. Musonif kitab katakan bahwasannya Thumma syara'a yatakallamuna alal jawazim. Kemudian syara'a memulai musonif kitab yatakallamun berbicara ala tentang al-jawazim, tentang jawazim. Faqala, maka beliau berkata, wal jawazimu, jawazim yasihu antakunal waw, boleh waw itu menjadi harfu ataf wa antakuna isti'naf. Boleh waw ini menjadi waw isti'naf atau waw atof. Atof dari nawasib yang sebelumnya, dan isti'naf berarti kalam jadid. Adalah perkataan yang baru, tapi masih ada kaitannya dengan perkataan sebelumnya. Itu yang disebut sebagai namanya isti'naf. Melanjutkan. Oke. Al-jawazim mubtadaun marfuun bid-dhammah zahirah. Sini mubtada, i'rabnya marfu bid-dhammah az-zahirah. Nah, ini merupakan apa yang disebut sebagai namanya jawazim sebagai permulaan. Dikatakan samaniyata asyara. Samaniyata ada 8, asyara belas. Samaniyata asyara menjadi khobar mubtada mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Nah, insya Allah nanti kalau misalkan ada kesempatan kita akan bahas tentang bab adat. Bab adat ini mungkin agak sedikit apa ya, tricky lah, bisa dikatakan begitu, karena ada hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan adat, dengan bilangan ini. Insya Allah nanti kita akan bahas jika ada kesempatan. Yo, li'anna al-ismu al-mabni, karena isim yang mabni itu la yadharu fihi i'rabun. Dia tidak nampak i'rabnya. Yo, yakni maksud dari wal jawazimu samaniyata asyara, annal adawat, adawat di sini itu bisa berarti adat, bisa berarti maknanya itu adalah perangkat. Perangkat. Kalau di sini musannif kitab ataupun Syekh apa namanya Al-Hamidi menafsirkan adat di sini sebagai kalimat, sebagai al-kalimat, sebagai kalimat. Mungkin kalau di bahasa kita artinya adalah perangkat. Allati yang mana perangkat-perangkat tadi atau kalimat tadi itu dia tajzimu menjazmkan al-mudhari'a, menjazmkan fi'il mudhari yang mana jumlahnya adalah samaniyata asyara jaziman. Ini samaniyata asyara ini dia menjadi khobar dari kata al-adawat. Adawat isim inna, samaniyata asyara menjadi khobar dari inanya. Afan, menjadi khobar dari anna. Kok inna sih? Khobar dari anna.
Jadi al-adawatu samaniyata asyara jaziman. Gitu ya, itu adalah i'rabnya. Jadi bahwasannya adawat atau perangkat untuk menjazmkan fiil mudhari itu ada 18. Dikatakan di sini sebagai kata jaziman. Jaziman memiliki makna dia sebagai tamyiz dari kata apa namanya samaniyata asyara. Kayak seolah-olah 18 apa? Nah, dikatakan 18 jazim. 18 jazim. Nah, dari 18 ini nanti dibagi menjadi dua bagian. Dibagi menjadi dua bagian. Misal begini, ini kita anggap adat. Adat itu adalah mufradnya dari adawat. Nah, ini adat. Lalu, adat jenis pertama itu dia berpengaruh kepada satu fiil mudhari saja. Ini anggap fiil mudhari. Misal contohnya adalah lam, katakanlah begitu. Lam merupakan adat. Lam, misalnya. Lam ini hanya berpengaruh pada satu fiil mudhari saja. Katakanlah misalnya namanya adalah lam yahdur misalnya. Jadi lam ini hanya berpengaruh satu saja ke fiil mudhari yang ada di setelahnya. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dengan satu fiil mudhari. Terus yang kedua, ada jenis kedua, yaitu seperti kata in. In. In ini dia bisa menjazmkan dua fiil mudhari. Misalnya in yahdur zaidun, katakanlah in yahdur zaidun yanjah misalnya. In yahdur zaidun yanjah. Jadi dikatakan di sini si in ini itu nggak cuma berefek pada yahdurnya saja, tapi juga berefek pada yanjah. Makanya dikatakan di sini adalah ini al-mudhari yang kedua. Ini mudhari pertama, ini mudhari kedua. Kalau lam itu dia itu hanya satu fiil mudhari saja, tapi kalau in itu ada dua fiil mudhari. Lam yahdur kalau fiil kalau satu fiil saja, tapi kalau dua contohnya adalah in yahdur yanjah. In yahdur yanjah. Oke. Nah, ini adalah dua contoh dari dua jenis macam-macam dari adawat atau perangkat dari jazim, dari amil jazim. Oke. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu ini semua secara detailnya. Oke. Balik lagi kesimpulannya bahwasannya adat atau perangkat untuk menjazmkan fiil mudhari, menjazmkan itu artinya membuat sukun fiil mudhari atau akhir harokat dari fiil mudhari yang mana jumlahnya adalah 18. Dari 18 itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang dia itu hanya menjazmkan satu fiil saja, seperti lam yahdur, satu aja. Ada dia itu kelompok kedua yang dia itu menjazmkan dua fiil, seperti in. Contohnya in yahdur yanjah. Kalau jika dia hadir, maka dia akan sukses atau lulus. Gitu. Nah, ini adalah contoh ringkas dari apa yang akan disebutkan oleh musannif kitab di dalam pembahasan ini. Yang mana intinya amil jazim itu mensukunkan fiil mudhari. Yang kedua, ada yang mensukunkan satu fiil, ada yang sekaligus mensukunkan dua fiil.
Nah, nanti masing-masing akan dibahas secara rinci. Nah, ini. Oke, sampai di sini sebelum masuk ke pendetilan, silakan kalau ada yang mau yang didiskusikan atau ada hal yang belum difahami, silakan. Cukup ya? Yuk, lanjut. Yang kedua. Wahia, yaitu maksudnya adawat tadi itu, wawnya kembali, hiyanya kembali kepada adawat. Wahia al-wawu listi'naf. Untuk isti'naf. Terus berikutnya dikatakan hiya domirun munfasilun mubtadaun mabniun al fathi fi mahalli raf'in. Hiyanya kembali kepada siapa? Hiyanya kembali kepada adawat. Lam wa ma utifa alaihi khabarul mubtada'i mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Karena hiyanya itu merupakan domir dan dia itu merupakan mubtada, maka hiya lamnya menjadi apa yang disebut sebagai namanya khobar. Terus apa tafsirannya? Dikatakan yakni anna minal jawazim, di antara adawat-adawatnya jawazim mensukunkan fiil allati tajzimu fi'lan wahidan. Nah, ini berarti ini kelompok pertama bisa dikatakan ini merupakan kelompok pertama atau to'ifah pertama, yaitu adalah dia menjazmkan satu fiil. Di antaranya ada lam. Dikatakan di sini wahia harfun yajzimul mudhari. Dia itu adalah harfun yang menjazmkan fiil mudhari. Wayanti maknahu. Jadi pertama, ya, ini merupakan tugasnya dia. Ini diperhatikan. Tugas pertamanya dia adalah menjazmkan fiil. Nih, tugas pertama dia. Tugas kedua adalah menafikan fiilnya. Sebenarnya lebih ke arah menafikan kejadian yang dilakukan oleh fa'ilnya. Ini tugas kedua dia. Tugas ketiga dia adalah yaqlibuhu ilal madi. Dia memutar waktu yang tadinya fi'il mudhari itu bermakna sekarang atau yang akan datang, tapi ketika ketemu sama lam diubah menjadi masa lampau. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu dari dulu sampai nanti hari kiamat itu tidak akan pernah beliau apa zatnya Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan dan dilahirkan. Nah, dalam hal ini berarti lam yalid di sini bermakna apa? Dulu tidak dilahirkan. Dulu tidak melahirkan apa? Dulu tidak melahirkan. Walam yulad berarti dulu juga Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Nah, maka dari sini i'rabnya ada harus menyebutkan tiga hal itu tadi. Maka disebutkan di sini ketika kita mengi'rab lam wa i'rabuhu, i'rabnya lam itu apa? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu jazmin, harfu nafyin menafikan kejadiannya, wa jazmin mensukunkan fiil mudhari'nya, wa qalbin artinya dia mengubah waktunya menjadi waktu yang lampau. Oke. Wa yalid fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukun wal fa'il mustatir jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala Allah. Nah, ini adalah i'rab dari lam yalid wa lam yulad. Nah,
Sebelum saya tambahkan faidah baru lagi, adakah pertanyaan sampai sejauh ini? Ustadz, yang Hmm, tadi ketinggalan bagian yang i'rab harfu nafyin, lam itu harfu nafyin, wa jazmin, wa qalbin. Dia itu menafikan kejadiannya, kemudian menjazmkan apanya, Ustadz? menjazmkan lafaznya atau fiil mudhari'nya, terus wa qalbin mengubah waktu kejadiannya. Oh, baik, Ustadz. Yuk, dari Mbak Idi, Bu Endah, Mbak Wika, ada pertanyaan nggak? Mengubah waktu itu gimana, Ustaz? Nah, misalnya gini, yalidu itu arti gini, fiil mudhari nasoro yansuru. Yansuru artinya apa, Bu? Menolong kan, atau sedang Menolong. menolong. Ha-ha. Tapi kalau gini deh. Contoh misalnya hadoro, misalnya yahduru, hadoro, yahduru. Nah, hadoro itu artinya kan lampau, masa lampau. Ini anggap ini adalah batas, ini lampau, ini masa depan. Oke. Nah, ketika kita katakan yahduru, berarti kita itu sudah di masa depan. Sudah di masa depan. Misalnya, yahduru Zaidun. Zaid sedang hadir sekarang. Atau nanti Zaid akan hadir. Nah, tetapi ketika ada lam mendahului masuk lam ya ke dalam yahduru, yahdurunya itu berubah posisi dia, Bu. Berubah posisi seperti kalimat hadoro. Seperti kalimat hadoro. Ditambah dengan menegatifkan kehadiran atau menegatifkan kejadian fiilnya tersebut. Maka dikatakan lam yahdur itu artinya kemarin Zaid tidak datang. Kemarin Zaid tidak datang. Karena kalau kita katakan yahdur, artinya Zaid itu datang, sekarang datang, atau akan datang. Namun ketika dikatakan lam yahdur, artinya kemarin atau yang lalu Zaid tidak datang. Nah, lam ini selain dia itu menegatifkan kejadiannya, artinya kejadian itu nggak ada sama sekali, nggak pernah ada, nggak pernah berlangsung, nggak pernah terjadi. Nah, yang kedua, dia itu mengubah waktu yahduru menjadi hadoro. Jadi kemarin Zaid tidak datang. Nah, inilah yang dimaksud dengan kolbin. Gimana coba, Bu Endah? Iya, Ustaz. Oke, yuk. Ada lagi yang lain? Silakan dari Mbak Indi. Mbak Wika, kalau ada pertanyaan. Belum ada, Ustaz. Oke, Taib. Nah, ada faidah menarik nih, ya, yang ditulis oleh muhasyi kitab. Dan alhamdulillah, apa namanya? Kita akan coba cari tahu. Nah, dikatakan di sini, wa'lam, ketahuilah bahwasanya nafi itu menegatifkan kejadian itu tarotan kadangan yakunu bermakna muttasil bilhal.
berlangsung terus-menerus. Jadi menafikan kejadiannya itu berlangsung terus-menerus. Yang kedua, watarotan, dan kadangan juga munqati'an, terputus. Terputus. Seperti dikatakan lam yakum zaidun. Nah, artinya gini. Artinya begini. Ini agak detail ya. Apa namanya? Mohon diperhatikan. Oke. Oke. Pertama begini. Misal saya katakan begini. Mbak, Bu Endah pernah naik haji belum? Bu, sudah pernah naik haji atau belum? Belum, Ustaz. Belum. Nah, haji itu bahasa Arabnya adalah tahud yahujju, hajja yahujju. Maka kalau misalkan saya pakai domir perempuan, maka saya katakan Bu Endah lam tahujju, belum pernah berhaji. Oke, belum pernah berhaji. Pertanyaannya, Bu Endah mungkin nggak? Mungkin nggak akan berhaji? Coba Bu, jawab Bu. Mungkin nggak Bu akan berhaji Bu? Mungkin. Mungkin. Nah, dalam hal ini kan saya pakai lam nih, lam tahujja. Jadi Bu Endah belum berhaji. Maka memungkinkan Bu Endah di masa depan akan berhaji. Nah, penafiannya ini yang disebut sebagai penafian yang munqati. Munqati. Artinya sementara aja nafinya. Sementara aja. Kenapa? Karena memungkinkan Bu Endah dapat uang, badan seger, kemudahan ada. Jadi cuma sifatnya sementara aja menafikannya itu. Jadi cuman sementara saja. Nah, ini yang disebut sebagai namanya nafi munqati'. Gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala misalnya lam yalid, Allah tidak melahirkan. Kira-kira apakah mungkin Allah akan melahirkan terus-menerus? Kalau dalam akidah kita tentu jawabannya Allah tidak akan pernah melahirkan dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, dalam hal ini penafiannya itu disebut sebagai namanya muttasil. Muttasil artinya nafinya itu terus-menerus. Terus-menerus. Nah, ini yang disebut sebagai namanya apa? Disebut sebagai namanya muttasil dan munqati. Jadi apa ya, mudahnya itu muttasil itu sampai selama-lamanya lah. Selamanya. Nah, ini yang disebut sebagai namanya apa namanya? Nafi munqati dan nafi muttasil. Oke, sampai di sini coba silahkan kalau ada pertanyaan mengenai dua perbedaan antara nafi munqati dan nafi muttasil ini. Bu Endah, ada tanya nggak? Coba. Atau Mbak Indi, Mbak Widya, silakan Mbak Wika. Jangan lupa diaktifkan dulu ya mikrofonnya ya. Ya khawatir udah bicara tapi nggak dengar lagi. Ah, kan. Yuk, ada? Coba, ada pertanyaan. Belum ada, Ustaz. Oke, baik. Dari Bu Endah. Kalau munqati itu ada harapannya, Ustaz. Ada harapan untuk dilakukan di masa depan. Kalau mutasil itu terus-menerus. Terus menerus, betul. Ya, Ah, ah. Cukup. Ya, ini adalah
yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai namanya nafi. Jadi nafi ada yang sifatnya munqati' sementara, ada yang sifatnya muttasil selamanya. Oke. Toyib, kalau begitu berarti kita sudah tahu apa yang disebut sebagai namanya nafi, apa yang disebut sebagai namanya jazm, dan apa yang disebut sebagai namanya al-qalbin. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang murodifnya, sinonimnya dari silam ini, yaitu adalah lamma. Yaitu adalah lamma. Yuk, dikatakan walamma, waw di sini sebagai harfu atfin, harfu atof, lamma ma'tufun alal lam, mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Karena tadi lam sebagai khobar mubtada, maka lamma itu atof dari khobar mubtada tersebut. Karena dia menjadi marfu, maka marfulah juga dia. Oke, baik. Dikatakan yakni an-natsaniya minal jawazim tajzimu fi'lan wahidan. Nah, ingat ya satu fi'il ya. Ini yang kedua. Yang kedua adalah lamma. Nah, dikatakan di sini lamma itu merupakan apa? Merupakan murodifah. Murodifah itu berarti sebagai sinonim. Sinonim, kesamaan. Sinonim. Sama. Sama dalam berbagai aspek berarti. Cuman di sini musonif kita kasih komentar. Lakin nafya bilam. Nah, dikatakan di sini nih. Ini mulai ada perbedaan, titik perbedaannya. Bahwasannya menafikan dengan lam yakunu maqtu'an anil hal. Oke. Nah, maktu'an tadi apa Ustadz? Maktu'an tadi itu artinya dia bersifat sementara. Oke. Maktu'an artinya dia bersifat sementara tadi. Atau dia itu mutasil juga bisa. Nah, tapi di sini musannif kitab bilang begini. Lakinna nafya bilam yakunu maqtu'an anil hal. Bahwasannya titik perbedaan antara lam sama lamma dalam hal ini adalah lam itu memiliki makna maktuannya ataupun menafikannya itu sifatnya sementara. Nah, gitu. Sedangkan wan nafyu bilamma yakunu muttasilan bil hal. Sedangkan kalau si lamma itu muttasil. Oke. Taib. Gini deh. Biar biar memudahkan. Kita kasih contoh misalnya. Misalnya dikatakan lam yahdur. Artinya adalah tidak hadir. Namun kalau dikatakan lamma yahdur, itu artinya adalah belum hadir. Kalau ini artinya adalah belum hadir. Kalau lam yahdur artinya adalah tidak hadir. Oke? Mafhum sampai sejauh ini? Ya. Jadi kalau lam yahdur artinya itu belum hadir, tidak hadir, tapi ada kemungkinan di masa yang akan datang itu akan hadir. Nah, sementara kalau lama yahdur ini dia tuh belum hadir. Dia itu sudah dipastikan kehadirannya. Sudah dipastikan kehadirannya, cuman belum hadir. Udah konfirmasi akan hadir, cuman sampai sedetik ini belum hadir. Nah, beda.
Misalnya kayak sekarang misalnya, Mbak Wika. Mbak Wika tadi nggak ada WA ke saya. Kalau beliau izin. Cuman sampai sekarang beliau itu belum hadir. Nah, itu kita menggunakan apa? Menggunakan lama. Kenapa? Karena kehadiran Mbak Wika itu dipastikan ada. Cuman belum ada sampai sekarang. Nah, maka istilahnya tadi dengan diksi bahasa kita itu belum hadir. Nah, sementara Mbak Wulan misalnya itu tidak hadir. Kenapa Ustadz kok bisa kayak gitu? Ya, tadi saya Mbak Wulan izin ke saya. Ada keperluan, makanya tidak hadir. Nah, untuk Mbak Wulan saya katakan lam tahdur. Iya. Sedangkan untuk Mbak Wika saya katakan lama tahdur karena belum hadir. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan perbedaan antara lam sama lama. Baik, mafhum belum sampai sejauh ini perbedaannya antara lam sama lama. Nanti saya mau detilkan lagi antara maketuan sama mutasilan ini. Coba, tapi sejauh ini coba kita tanya dulu, kira-kira ada kesulitan nggak membedakan antara lam sama lama? Kalau lam artinya tidak hadir, tapi kalau lama belum hadir. Misal contoh lagi, Mbak Indi nanya sama Mbak Widya, Mbak Wid, Mbak Wika hadir nggak? Terus Mbak Widya bilang, lama tahdur, belum hadir. Nah, itu artinya Mbak Wika sudah konfirmasi bakalan hadir, cuman belum hadir sampai sekarang. Terus Mbak Indi tanya sama Mbak Widya, Mbak Wid, Mbak Ulan datang nggak? Lam tahdur. Dia tidak hadir. Kenapa? Karena tadi konfirmasi bahwa beliau ada hajat atau ada agenda. Makanya belum, atau makanya tidak hadir. Nah, ini adalah perbedaan antara lam dan lama. Nah, terus tadi kan kita udah katakan bahwa ada yang disebut sebagai namanya munqati', ada yang disebut sebagai namanya muttasil. Oke? Nah, ini kita detilkan ya. Ini mungkin agak perlu konsentrasi sedikit. Di sini ada kata munqati', di sini ada kata muttasil. Munqati' sama maktu sama muttasil. Munqati' sama artinya di sini ketika saya gunakan kata maktu, yaitu dalam arti lam yahdur, tidak hadir, maka saya boleh menambahkan waw di sini, lalu mengatakan hadoro. Tidak hadir. Kemudian sejam berikutnya atau besoknya dia hadir. Kemarin sejam berikutnya atau pas besoknya dia hadir. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan maqtu'. Nah, sementara mutasil dia itu tidak bisa ketambahan waw sebagaimana silam. Kenapa? Karena nafinya itu sifatnya itu berkelanjutan dia. Dia waktu sekarang dia itu dinafikan, dinegatifkan kejadiannya, terus sampai selesainya dia ngomong juga itu belum
terjadi kejadian tersebut. Nah, maka dia tidak bisa menggunakan waw. Nah, ini adalah perbedaan antara maqtu' sama muttasil atau munqati'an dan muttasilan. Tuh. Oke. Saya ulangi lagi. Kalau maqtu' itu artinya sifatnya sementara. Mungkin di waktu yang akan datang dia akan terjadi. Di waktu yang akan datang akan terjadi. Semisal tadi seperti perkataan saya, Bu Endah belum berhaji. Sementara aja itu, kemungkinan di masa yang akan datang, entah tahun depan, 2 tahun lagi, Bu Endah akan berhaji. Nah, diksi yang digunakan adalah lam. Selain itu, boleh kita menambahkan waw. Terus boleh kita katakan lam yahdur atau lam yahujja Bu Endah, terus hajjat ba'da khamsa sanawat. Dan udah berhaji setelah 5 tahun berikut. Nah, itu boleh menggunakan waw. Tetapi kalau kita menggunakan kata lama, artinya itu sifatnya itu berkelanjutan. Sebagaimana kita menggunakan kata lam yalid tadi itu, mirip dengan diksinya lam yalid. Lam yalid untuk perkataan Allah Subhanahu wa taala tadi. Hanya saja ini konteksnya untuk manusia biasa kayak kita. Manusia biasa kayak kita. Nah, dalam hal ini sekarang itu dia itu belum juga datang. Terus berlangsung, belum juga datang. Nah, dia berkelanjutan terus. Kenegatifan kejadiannya itu berlangsung terus-menerus. Nah, makanya dia tidak bisa menggunakan waw. Kalau misalkan dia dalam mengisahkan bahwasanya selanjutnya dia hadir, nggak bisa menggunakan waw begitu. Tapi menggunakan lam. Nah, dalam lama ini dia kejadiannya terus berlangsung, menegatifkannya. Itu yang disebut sebagai namanya maqtu'an atau muttasilah. Oke, lanjut ke contoh aja deh, biar ini kalau contohnya contoh biasa. Sekarang contoh Quran kayak gimana? Dikatakan di sini lama yadzuku azab. Mereka belum merasakan azab. Belum merasakan azab. Coba kita i'rab dulu. Harfun nafin wa jazmin wa qalbin wa yadzuku fi'lun mudhari'un majzumun bil lamah wa alamatu jazmihi hasfun nun. Kenapa? Karena dia merupakan af'alul khamsah. Dikatakan wal waw fa'ilun wa adzabun maf'ulun bihi mansubun wa alamatu jazmihi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ja'il mutakallim mana amin dhuhuriha al istighal mahal bi harakatil munasabah wa adzabin ini kayaknya ada yang salah ya. Dulu. Kita cek dulu ayatnya. Ini kayaknya ada yang salah dari cetakannya. Oh ya betul nih, betul. Maaf. Lama yadzuku azab. Nah, di sini azabi maksudnya azabi. Azab maf'ulun bihi mansubun muqaddaru qabla ya'il al-mutakallim mana amzun. Wa azab mudhaf wal ya' mutakallim mahdzufah takhfifan mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahalli jarin li'annahu ismun mabniun ala yathafir. Nah, nih lihat nih tafsir dari ayat tersebut. Apa tafsirnya? Dikatakan di sini ilal an madzaku madzakuhu. Sampai sekarang dia itu belum atau mereka itu belum merasakan azab tersebut. Belum merasakan azab tersebut. Nah, artinya mereka itu sudah dipastikan kena azab,
Hanya saja sampai sekarang, sampai waktu perbincangan kita ini, itu mereka belum merasakan azab. Ini perbedaan antara belum dan tidak. Perbedaan antara belum dan tidak. Oke, coba kalau ada yang bingung, ada yang kayak rasa-rasa, ini kayak gimana sih maksudnya Ustadz? Nah, coba silakan deh ditanyain. Kalau misalkan ada yang ganjel dari Mbak Wulan, Mbak Wika, Mbak Widya, silakan. Mbak Indi, Mbak Bu Endah, silakan. Ustadz, untuk Hmm. yang contoh di dia makna lamnya itu kan berarti mereka akan merasakan azab tapi belum, tapi Hmm. akan begitu. Ulang lagi gimana? Gimana? Yang apa contoh di ayat Al-Quran ini Ah, sampai sekarang belum merasakan azab itu mereka akan merasakan azab tapi belum merasakan begitu. ya belum merasakan. Tapi akan nanti merasakan gitu. Nanti akan merasakan betul. Nah, kalau dibandingkan sama contoh yang tadi lam yahdur sama lam yahdur itu kok kayak agak beda ya rasanya Ustaz. Kayak tadi lam artinya tidak hadir, Hmm. tapi ada Dinafi. Dia apa namanya? eh Dulunya itu nggak apa? Dulu itu tidak terjadi gitu loh. Dulu tidak terjadi. Ya, sampai omongan kita sekarang itu nggak terjadi dia. Nggak terjadi dia. Tapi kalau misalkan lama itu dia belum aja hadir gitu loh. Belum hadir. Kayak saya ngebayangin itu kayak udah konfirmasi atau belum gitu loh. Kalau Mbak Ulan konfirmasi akan tidak hadir. Makanya menggunakan kata lam. Tapi kalau Mbak Wika, misalnya sekarang udah hadir beliau, Mbak Wika itu tadi nggak konfirmasi kalau nggak hadir. Makanya menggunakan diksinya lama. Belum. Nah, untuk ayat ini menggunakan diksinya belum juga. Jadi belum diazab sampai sekarang. Belum diazab sampai sekarang. Tapi dia sudah dipastikan akan diazab. Hmm. Gimana? Coba. Agak bingung ya masih ya? Atau malah sudah agak lebih terang? sudah mulai agak terang sih Ustaz. Oke, baik ya. Gampangnya tadi ya, konfirmasi atau enggaknya deh, gitu deh. Kalau misalkan memudahkannya. Kalau Mbak Ulan itu konfirmasi untuk tidak datang, sedangkan Mbak Wika itu belum konfirmasi untuk tidak datang. Makanya diksi yang digunakan lam, diksi yang kedua menggunakan lam. Yuk, coba ada lagi nggak? Ada ya? Oke, ya Alhamdulillah. Yuk. Berikutnya yang kedua, Afwan yang ketiga, alam. Nah, di alam ini sebenarnya itu lam hanya ketambahan hamzah saja. Lam hanya ketambahan hamzah ini. Nah, hamzah ini namanya hamzah takrir. Takrir itu apa Ustadz? Takrir itu pengakuan. Pengakuan. Aduh, saya lupa kalau misalnya ada satu istilah di dalam bahasa Indonesia itu yang pertanyaan retoris. Ingat nggak coba pertanyaan retoris? Pertanyaan retoris itu kalau misalkan saya salah dikoreksi ya. Misalnya gini, bukannya saya tadi sudah jelasin. Nah, gitu. Bukannya saya tadi sudah jelaskan.
maksud dari perkataan antara lam sama lama? Nah, itu kan pertanyaan retoris itu. Pertanyaan yang mengarah kepada pengakuan iya dan hanya punya jawaban iya saja. Nah, Nah, ini disebut sebagai namanya hamzah li taqrir. Hamzah li taqrir. Awalnya hamzah ini itu untuk pertanyaan, kan bukankah? Nah, tetapi karena konteks kalimat itu bukan menuju kepada pertanyaan, melainkan berubah menjadi keharusan untuk mengaku kalau sudah dilaksanakan hal tersebut, berubahlah yang tadinya maknanya istifham bertanya menuju makna takrir pengakuan. Nah, lam ini atau hamzah ini disebut sebagai namanya hamzah takrir. Gitu. Ya, ini yang disebut sebagai namanya hamzah istifham dan hamzah takrir. Nah, untuk alam dan alama itu disebut sebagai namanya hamzah takrir. Yuk, kita bahas satu persatu. Yakni anna thalitha mimma yajzimu fi'lan wahidan. Bahwasanya nomor 3 yang dia itu menjazmkan satu fi'il adalah alam. Wahia lam. Dia itu adalah lam. Nih ya, dia itu adalah lam. Dia itu adalah lam. Oke. Kok agak enak dia. Oke. Dia itu adalah lam. Walakin hanya saja zidat ditambahkan alaiha atas si lam tadi al-hamzatu li takrir, hamzah untuk pengakuan. Maka dikatakan alam nasrah laka sodrak. Tidakkah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Tidakkah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Nah, ini adalah pertanyaan yang kita sebut sebagai pertanyaan retoris. Kayak harus jawabnya ya gitu. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Nah, makanya dikatakan yang kedua kan wa wada'na. Wa wada'na. Di situ menggunakan fiil madhi. Nah, para ulama mengatakan alam nasroh meskipun dia itu menggunakan fiil mudhari, tapi ayat kedua menggunakan fiil madhi, maka lam yang ada pada alam nasroh ini menjadi pengubah yang tadinya fiil mudhari menjadi fiil madhi. Oke, tapi ini hanya menguatkan pendapat kita yang pertama tadi. Nah, dalam hal ini, alam nasroh laka sodrak artinya adalah tidakkah aku telah lapang, tidakkah aku lapangkan dadamu, wahai Muhammad? Nah, ini kan seolah-olah menjawab untuk pertanyaan ya, bala ya Rabb, bala ya Allah. Tentu ya Allah. Nah, gitu. I'rabnya kayak gimana? I'rabnya adalah hamzah, hamzah li takrir, lam, harfun nafin, wa jazmin, wa qalbin, nashrah, fi'lun mudhari'un majazumun bilam wa alamatu jazmihi sukun wal fa'il dhamir mustatir mu'ujuban takdiruhu nahnu laka jarun wa majrurun muta'alliqun binashrah wa sadra maf'ulun bihi mansubun sadra maf'ul kaf mudhafun ilaih mabniun ala fathi fi mahalli jarri. Ini adalah contoh dari alam. Oke, terus berikutnya yang kedua. Yo. Wa alamma dan adapun alama sama seperti alam, dia itu ketambahan si mim, ketambahan si alif. Nah,
alifnya juga untuk litakrir. Contohnya kayak gimana? Dikatakan di sini yang saya stabilokan hijau atau saya highlight warna hijau. Alamma uhsin ilaika, belumkah, nah gitu ya. Belumkah aku itu berbuat baik kepadamu? Belumkah aku itu berbuat baik kepadamu? Nah, ini pertanyaan retoris. Jadi kayak seolah-olah memaksa untuk menjawab ya. Kalau kita itu kayak kalau kalau kita sebetulnya ya kan, nah, gitu. Kayak kita tuh dipaksa untuk menjawab ya, ya kan. Nah, ya kan itu pakai hamzah takrir ini, ya kan. Nah, gitu. Itu memaksa orang untuk menjawab ya, padahal ya nggak harus gitu. Nah, gitu. Oke, i'rabnya hamzah li takrir lama harfun nafin wa jazmin wa qalbin wa uhsina fi'lun mudhari'un majzumun bil lamma wa alamatu jazmihi sukun wal fa'il mustatir wujuban takdiruhu ana wa ilaika jarun wa majrurun muta'alliqun bil bi uhsin. Oke. Yuk, sampai di sini di alam dan alama. Ada pertanyaan tidak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Dari Mbak Indi, Mbak Widya, Mbak Wika, Bu Endah, Pak Fadol. Hamzah, Hamzahnya namanya Hamzah li takrir. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yuk. Ustaz, yang Ah, tadi hmm. sifat itu tetap ada, maksudnya tetap nempelkah dia sifatnya yang tadi untuk lam itu sementara sekalipun ditambahin hamzahnya? Oh, benar. Tetap sama aja kayak tadi sebelum. Oke, itu aja Ustaz. Ya, oke. Yuk, lanjut ya. Yang kedua, ini disebut sebagai namanya lam amr. Lam amr. Ya, sedikit aja. Ini faidah dari ilmu usul fiqh. Jadi waktu itu saya pernah bilang bahwasanya namanya perintah itu ada perintah untuk melaksanakan, istilahnya itu namanya tolab, ada perintah untuk menghentikan. Istilahnya itu adalah nafyun. Afan nahyun. Nahyun. Bedain antara nafyun sama nahyun. Oke. Yang satu perintah untuk melaksanakan, yang satu perintah untuk menghentikan. Yang satu namanya tolak, yang kedua namanya nahyun. Nah, pembahasan kita sekarang itu, ya, di tolak ini, di perintah ini, ada dia itu menggunakan fiil amr. Ini yang umum terjadi. Kayak misalnya uktub, unsur, idrib, ijlis, isrob, uskun, dan lain-lainnya itu adalah salah satu bentuk dari tolak, perintah untuk mengerjakan. Yang kedua, selain fiil amr, gaya memerintahnya itu, gaya kalimat perintahnya itu adalah fiil amr, fiil mudori yang didahului oleh lam amr. Yang didahului oleh lam amr. Pembahasan kita sekarang. Jadi mungkin kalau fiil mudhari kita udah tahu seperti fiil amr kita udah tahu unsur, utlub, ila akhirih. Nah, sekarang kita
dikasih tahu cara kedua untuk mengungkapkan perintah, yaitu dengan fiil mudhari yang didahului oleh lam amr. Nah, pembahasan kita sekarang. Nanti yang ketiga, dia itu berbentuk masdar. Berbentuk masdar. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah itu wabil walidaini ihsana. Nah, dikatakan di situ wabil walidaini dan hendaklah kepada dengan kedua orang tuamu ihsana. Ihsana di sini apa? Ai uhsin atau ahsin biwalidaika. Para ulama katakan ihsana di sini adalah dia itu masdar yang terkandung di dalamnya fiil amr atau kata perintah. Maka kalau di apa namanya dalam Al-Quran mungkin kita nggak akan menemukan kata bir walidaika, kita mungkin nggak akan menemukan kata-kata apa namanya berbuat baik kepada orang tua itu secara langsung tuh mungkin nggak akan temukan. Tapi kalau kita telisik dari uslub atau gaya bicara Al-Quran dalam bentuk lainnya, maka kita akan temukan bahwasanya perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Di antaranya apa? Di antaranya ini. Yaitu apa? Dengan masdar namanya. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Nah, kata-kata ihsana di sini merupakan perintah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allahu a'lam. Ya. Ya, ini sedikit faedah dari apa yang disebut sebagai namanya perintah. Ada satu lagi tapi nanti saja, itu pembahasannya agak lumayan cukup panjang. Saya tangguhkan saja. Insya Allah di kesempatan-kesempatan berikutnya nanti kalau ada faedah-faedah baru yang berkaitan bisa dikasih tahu. Oke, yuk dicatat silakan kalau mau dicatat. Yuk lanjut. Dikatakan di sini walam, lam di sini adalah lam harfu atfin. Lam ma'tuf ala lam wal ma'tufu al marfu'i marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lamu mudhafun al amri mudhafun ilaih wa majrun bil kasratin zahirah. Nah, ya. Yakni anal khamisa, huruf kelima atau adawat kelima yang merupakan salah satu dari adawat jawazim, namanya adalah lamul amri. Lamul amri. Nah, dikatakan di sini wahuwa tolabun minal a'la lil adna. Ingat gak nih? Dia adalah perintah dari atas menuju bawah atau perintah dari seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi kepada orang yang memiliki kedudukan yang ada di bawah. Nah, jadi kalau kemarin ingat, saya pernah katakan bahwasanya perintah itu punya 3 bentuk. Dari atas ke bawah itu namanya amr. Seperti pembahasan kita sekarang. Dari bawah ke atas itu namanya doa. Maksudnya kita memerintahkan Allah gitu ya. Kan nggak mungkin bahasanya kita memerintahkan Allah, tapi kita meminta kepada Allah, meminta. Makanya kan ya Allah, misalnya Rabbana ja'alna. Nah, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Ya Allah selamatkanlah aku. Kan? Itu kan kita kan memerintahkan Allah secara apa namanya? Secara nggak langsung. Tapi istilahnya bukan perintah tapi doa. Nah, terus yang ketiga dari perintah dari teman sebaya ke temannya yang lain, dua orang sebaya saling memerintahkan, itu disebut sebagai namanya iltimas. Ya, namanya iltimas.
Bahasa Arabnya ini, ya Allah. Bahasa Arabnya ini amr, ini doa, yang ini iltimas. Iltimas. Oke, yuk balik lagi ke sini. Dikatakan lamul amri wa huwa tolabun minal a'la lil adna. Itu perintah dari atas untuk yang ada di bawahnya. Nahwu contohnya adalah liyunfiq dzu sa'atim min sa'ah. Hendaknya berinfaklah. Siapa yang berinfak? Dzu sa'atin. Pemilik kelapangan. Yang lagi punya kelapangan rezeki. Nah, oke. Ini yang disebut sebagai namanya lamul amri. Jadi hendaknya, itu katakanlah ya, hendaknya pemilik harta atau pemilik kelapangan itu menginfakkan hartanya. Kalau ayat kita, apa ayat yang sering kita dengar mungkin wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Nah itu. Jadi kata wal takum, lamnya di situ adalah lamul amri, lam perintah. Jadi wal takum antum. Ya, atau anta lah juga boleh. Wal takum minkum, kan wal takun minkum. Kamu, anta berarti. Jadi hendaklah, kan bahasa di kita, hendaklah ada dari kalian, kan gitu bahasanya. Segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, itu kan apa namanya ayat yang sering kita dengar. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan tidak dari apa yang disebut sebagai namanya lamul amri ini? Ada? Ya, oke, lanjut ya. Yang berikutnya, sekarang namanya lam doa. Lam doa itu artinya sebenarnya sama kayak lamul amri, tapi bedanya doa. Doa itu berarti dari mana? Dari bawah ke atas. Yuk kita lanjut. Nah, lamu doa. Nah, dikatakan di sini apa itu doa? Nih saya kasih highlight-nya. Bahwasanya doa itu merupakan tolabu minal adna lil a'la. Nah, artinya apa? Artinya itu permintaan dari yang bawah menuju yang atas. Oke. Contohnya misalnya dalam Quran surat Zukhruf ini dikatakan liyaqdi alaina rabbak. Artinya apa? Artinya apa? Artinya apa di sini? Artinya hendaklah Tuhanmu itu memenuhi hajat-hajat kami. Liyaqdi alaina rabbak, atau bahasa yang lain, hendaknya Tuhanmu itu memerintahkan kami atau menyatakan hukum bagi kami. Nah, di sini ada perintah, tapi berupa harapan, doa, cita-cita, keinginan, dan yang semisalnya dengan itu, bahwasanya hendaklah Tuhanmu itu memerintahkan kami atau menghukumi bagi kami. Nah, ini yang disebut sebagai namanya lam ad-du'a. Jadi ada amr, ada doa. Kalau misalkan iltimas kayak gimana Ustadz? Iltimas tuh kayak gini aja gampangnya. Siapa yang belum wudhu, maka berwudulah. Misalnya gitu. Man lam yatawaddo, fal yatawaddo. Siapa saja yang belum berwudu, maka hendaklah ia berwudu. Misalnya gitu. Terus misalnya apalagi ya iltimas itu ya.
Misalnya ada guru kita bilang, siapa yang punya pen tambahan maka kasih pinjem temen yang lainnya. Nah itu namanya iltimas tuh kayak gitu. Iltimas itu kurang lebih begitu. Itu namanya iltimas. Iltimas itu adalah perintah dari yang sebaya ke temannya yang sebaya lainnya. Ini yang disebut sebagai namanya iltimas. Nah, oke. Sampai ya, oke. Kita selesaikan dulu aja. Yang berikutnya, kalau ada lam, ini lam. Sekarang ada la. La di sini artinya itu nafi, menafikan. Nah, la di sini itu seperti lam, hanya saja bedanya tadi yang seperti saya katakan di awal, la di sini itu artinya adalah la untuk nahyun. Nahyun juga termasuk perintah kan? Tapi perintahnya untuk menghentikan. Perintahnya untuk menghentikan. Makanya di sini dikatakan nih, apa itu dimaksud dengan nahyun? Nih saya tulis bawahi. Nahyun adalah tolabul kafil jazim. Meminta untuk menahan secara yakin dari yang atas menuju yang bawah. Contohnya apa? Misalnya nih dikatakan di sini, contohnya adalah la takhaf atau la tahzan innallaha ma'ana. Nah, lam di sini, la di sini artinya la nahya. Jadi beda ya antara lam sama la. Beda ya. Bedakan. Ini namanya lamu, ini namanya la. Bedakan. Ya. Ini lamul amri wad du'a. Yang ini la nahyi wad du'a. Semuanya perintah. Kalau lam itu artinya amr, tolab. Kalau ini artinya adalah kafun atau nahyun, menahan. Gitu. Yuk, baik. Contohnya adalah la takhaf. Berarti gimana i'rabnya? La nahiyatun wa takhaf fi'lun mudhari'un majazumun bila nahya wa alamatu jazmihi sukun wal fa'il mustatir wujuban takdiruhu anta. Terus doa di sini. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau apa namanya doa gimana? Doa di sini dikatakan nih doa nih, yaitu tolabut tarki, meminta untuk tidak dianggap sebagai dosa. Tolaban jaziman minal adna lil a'la. Jadi dalam hal ini apa namanya? Pembicara atau mutakalim itu meminta kepada orang yang di atasnya untuk tidak menjatuhkan kejadian fiilnya itu kepada dirinya. Contohnya apa? Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau menganggap aku dosa atau perbuatanku sebagai dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtona. Ya Allah, janganlah engkau anggap aku itu berdosa jika kami lupa dan jika kami salah. Kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtona. Ya Allah, janganlah engkau menganggap kami itu berdosa jika kami itu salah ataupun jika kami itu jika kami lupa atau jika kami itu berdosa. Nah, ini contohnya. Rabbana la tu'akhidna. Kita nyuruh Allah, dalam tanda kutip kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, udah selesailah kita apa yang disebut sebagai namanya fiil dengan satu jazm
atau hanya menjazmkan satu fiil saja. Yuk, pertama ada lam, kedua ada lama, terus ketambahan hamzah, alam dan alama, terus ada lamul amri wat du'a, berarti ada 6, wala nahyun wat du'a, ada 8. 10-nya nanti ada di apa namanya adawat atau kalimat yang menjazmkan dua fiil. Yuk, sampai di sini sebelum kita akhiri, ada pertanyaan tidak? Coba silahkan. Ya ada dari Mbak Indi, Mbak Widya, Mbak Wika. Mbak Wika, sinyalnya aman Mbak Wika? Sekarang kok dari tadi kayak apa putus nyambung gitu. Eh, iya, maaf Ustadz, ini lagi hujan deras banget di sini. Oh gitu Makanya ya, baik. maaf Ustadz. Oke, baik. Semoga bisa, bisa lebih baik. Kalau Bu Endah, Mbak Indi, silakan. Kalau ada pertanyaan. Pertanyaan belum ada sih Ustaz. Masih Oke, ini alhamdulillah. pelan-pelan. Yang mana tadi? Lamu amar, lamu doa, lamu nahi sama lamu doa. Kok lamu sih? Nahi La sama doa. lah. Ingat ya, tadi ada lam, ada lam, ada lam, ada la. Nih ya, saya ulangi lagi. Lam, lam. Ini namanya lam. Ini ada amr sama doa. Yang kedua ada la aja. La ini ada la nahyi, ada la doa. Bedanya itu. Jadi ada lam sama ada la. Ya, mana Mbak Indi? Ya, Mbak Wika, Mbak Brenda. Oke. Atau Mbak Indi masih mau tanya lagi, silakan. Bu Endah, Mbak Enggak ada. Widya. Oke, baik. Nah, silakan nanti di ini ya, diterapkan dalam Al-Quran atau diterapkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran, terus nanti dikumpulin. Terus kalau misalkan mau koreksi, boleh ini saya koreksi, ini benar, ini salah gitu. Jadi kita langsung praktik supaya ilmunya nyantel, nggak cuma sekedar apa namanya bahas teori ya, tapi kita langsung praktek juga. Nah, kurang lebih itu. Dan beberapa tadi sudah saya terapkan, sudah saya katakan dalam Al-Quran. Nah, tinggal nanti kalau ada bacaan-bacaan Al-Quran, silakanlah di apa namanya dijadikan, dikumpulkan dulu, terus nanti ditandai. Ini kayaknya. Nah, terus kalau misalkan mau konfirmasi, boleh kirim foto ke saya. Terus, Ustadz, apakah ini benar? Maksudnya begini? Nah, itu silakan. Ya, insya Allah saya terbuka untuk hal-hal seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja dulu sampai sejauh ini. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Da kafatul majlis subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya izin pamit duluan.